Bismillah, alhamdulillah, wa tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Para siswa dan siswi MA Nahdlatul Muslimin kelas 11 yang berbahagia, selamat pagi, selamat beraktivitas, mengikuti pelajaran dari jaringan atau daring dengan cara pembelajaran jarak jauh. Dan kita telah melaksanakan ulangan harian bersama, dan saya berharap ulangan harian bersama itu menjadi bahan atau bekal untuk menguasai pelajaran yang telah kita pelajari bersama. Oke, kita kali ini bertemu dalam pelajaran fikih, dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang hudud. Kalau kemarin kita membahas tentang zina, sekarang kita bicara tentang qadzaf. Sebelum kita mulai, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, para siswa, kita akan membahas tentang qadzaf, di mana pengertian dari qadzaf secara bahasa adalah melempar dengan batu atau sejenisnya, ar-ramyu bil hijarah wa ghairiha. Sedangkan pengertian qadzaf menurut istilah syara' adalah melempar tuduhan zina secara terang-terangan kepada seseorang yang dikenal berkelakuan baik. Jadi tuduhannya secara terang-terangan diumumkan kepada masyarakat, tidak secara gosip. Tetapi meskipun demikian, gosip adalah jika benar maka berdosa, jika salah maka menjadi fitnah. Oleh karena itu harus hati-hati dalam mensikapi berita-berita, apalagi sekarang banyak berita hoax yang berseliweran di sekitar kita. Oke, para siswa, qadzaf di dalam agama Islam merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Di antara dalil-dalil yang menegaskan keharaman qadzaf adalah yang pertama dari Al-Quran, surat An-Nur ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati walahum adzabun adzim. Shadaqallahul adzim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah dari perbuatan keji, lagi beriman, berzina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Ayat ini menerangkan larangan menuduh wanita baik-baik yang beriman dituduh melakukan perbuatan zina. Yang menuduh akan dilaknat di dunia dan di akhirat, dan akan mendapatkan siksa yang sangat besar. Sedangkan dalil dari al-hadis adalah sabda Rasul, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqati. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, jauhilah olehmu 7 perkara yang membinasakan. Nabi ditanya, apa saja perkara itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang sah menurut syarak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, dan menuduh zina wanita baik-baik yang tak pernah ingat berbuat keji lagi beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu 2 dalil nakli tentang haramnya hukum qadzaf. Dari hadis ini bisa kita ketahui ada 7 dosa besar. Yang tingkat pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh tanpa hak. Yang keempat, makan harta riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, berpaling dari medan perang. Dan yang ketujuh, menuduh zina. Itu beberapa dosa besar. Meskipun di dalam hadis lain ada diterangkan dosa-dosa besar yang lain. Oke, para siswa, jika qadzaf itu terjadi, maka akan berlaku had atau hukuman. Had atau hukuman bagi pelaku qadzaf adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi orang yang merdeka dan cambuk 40 kali bagi budak, karena hukuman budak adalah setengah dari hukuman orang yang merdeka. Dalilnya surat An-Nur ayat 4, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'i fajliduhum thamanina jaldah fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abadaw wa ulaika humul fasiqun. Artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah, cambuklah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Dari ayat ini dijelaskan orang yang menuduh orang berzina tanpa bisa mendatangkan saksi atau bukti, maka dia dicambuk 80 kali. Dan selamanya kesaksian orang ini tidak bisa diterima. Misalnya menyaksikan suatu kasus atau suatu kejadian, maka tidak bisa dipercaya. Had zina ini bisa berlaku jika memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat dari had qadzaf, qadzaf bukan zina, saya ulangi, syarat-syarat berlakunya had qadzaf, ada beberapa syarat mengenai
had qadzaf yang dijatuhkan terhadap penuduh zina, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, syarat pertama, tertuduh adalah muhsan. Pengertian muhsan dalam qadzaf berbeda dengan pengertian muhsan dalam masalah zina. Kalau kemarin kita bicara tentang muhsan dalam kasus zina, yang dimaksud muhsan dalam kasus zina adalah orang yang sudah pernah menikah. Sedangkan dalam qadzaf, muhsan adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Bisa diukur dengan hal lain, yaitu yang dituduh muhsan itu adalah orangnya Islam, sudah baligh, berakal, merdeka, dan terhormat. Dalam artian tidak pernah melakukan hal-hal yang menjadikan dosa besar. Itu syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua, penuduh atau pelaku qadzaf adalah orang yang sudah baligh dan berakal sehat, dan juga bukan orang tua tertuduh. Jika yang menuduh adalah orang tua tertuduh, maka tidak diberlakukan had qadzaf. Syarat yang ketiga adalah tuduhan zina benar-benar sesuai aturan syarak, di mana saksi dalam kasus qadzaf adalah 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina, atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Dalam hal ini, ketika penuduh itu diadili dan ada 2 saksi laki-laki yang adil yang menyatakan bahwa tertuduh atau pelaku qadzaf memang benar-benar melakukan qadzaf, maka diperlakukan had qadzaf. Atau si pelaku qadzaf sendiri mengaku bahwa dia memang menuduh orang baik-baik berbuat zina, maka diperlakukan had qadzaf, yaitu dicambuk atau didera sebanyak 80 kali untuk orang merdeka dan 40 kali untuk budak. Para siswa, bahwa had qadzaf atau hukuman qadzaf berupa cambuk 80 kali tadi bisa gugur. Artinya si pelaku tidak dijatuhi hukuman qadzaf jika terjadi salah satu dari 3 hal di bawah ini. Yang pertama, penuduh dapat menghadirkan 2 saksi. Saya ulangi, penuduh dapat menghadirkan 4 saksi laki-laki adil bahwa wanita yang dituduh zina memang benar-benar telah berzina. Dalam hal ini, pelaku qadzaf bisa mendatangkan 4 saksi yang membetulkan tuduhannya. Maka pelaku qadzaf tidak dijatuhi had qadzaf atau tidak
cambuk 80 kali. Tetapi dibebaskan karena tuduhannya bisa disaksikan oleh 4 orang laki-laki adil. Yang kedua, hukum qadzaf bisa gugur dengan cara li'an jika tertuduh adalah istri sendiri. Li'an adalah sumpah seorang suami atas nama Allah sebanyak 4 kali. Jadi suami menuduh istrinya berzina dan suami itu berani bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali. Itu disebut li'an. Maka jika suami berani bersumpah sebanyak 4 kali, maka tidak dijatuhi hukuman qadzaf dan tuduhannya diterima. Artinya yang dituduh yaitu istrinya dalam hal ini yang dijatuhi had zina. Sedangkan yang ketiga adalah tertuduh memaafkan. Artinya wanita yang dituduh zina memaafkan orang yang menuduhnya, maka tidak dijatuhi had qadzaf. Itu 3 hal yang bisa menggugurkan had qadzaf. Para siswa, dari setiap hukum yang ditetapkan oleh agama Islam tetap ada hikmahnya. Timbulnya efek negatif yang dimunculkan oleh qadzaf adalah tercemarnya nama baik tertuduh. Yang dituduh menjadi tercemar namanya, serta jatuhnya harga diri dan kehormatannya di mata masyarakat. Karenanya Islam mengharamkan qadzaf dan menetapkan had bagi pelakunya. Di antara hikmah terpenting penetapan had qadzaf adalah 1. Menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina atau tidak mudah menyebarkan fitnah. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. Yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Itu 5 hikmah yang terpenting di dalam menetapkan had qadzaf. Oleh karena itu, kita jangan sampai mudah menuduh seseorang melakukan zina karena kita jatuh pada hukum qadzaf. Meskipun secara analisa bisa saja terjadi, tetapi kalau tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil yang bisa menjelaskan tindakan zina, maka kita tidak boleh menuduh zina, karena itu termasuk dosa besar. Oke para siswa, untuk pembahasan kali ini tentang qadzaf kita cukupkan sekian, dan besok pada pertemuan yang akan datang kita membahas tentang minuman keras. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.